Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan juga tetap masih bisa dapat profit ya, walaupun di ujung-ujung hari libur. Oke, mungkin ini video terakhir ya untuk minggu ini karena besok adalah hari terakhir untuk kita masih bisa trading di bursa. Oke, langsung aja kita lihat IHSG terakhir ya di hari Senin ini. Nah, di hari Senin ini memang IHSG terkoreksi lagi 0,4% ya. Ini lumayan turun ya. Tapi masih cenderung sideways. Mudah-mudahan sih nggak lanjut turun di perdagangan besok. Paling nggak ya mudah-mudahan besok di penutupan dagang sebelum libur ya masih bisa menghijau dulu. Tapi hari ini pun masih ada beberapa saham yang cukup naiknya lumayan ya, puluhan persen, tapi turun lagi. Tapi juga banyak juga yang merah-merah. Oke, mungkin hari ini juga nggak terlalu banyak saham yang kita intip-intip ya, jadi masih bisa dilihat masih ada yang hijau-hijau. Jadi simak aja untuk video hari ini ya, mudah-mudahan membantu teman-teman semua. Kita langsung aja ke saham yang pertama ya, yaitu adalah ASI. Nah, untuk ASI hari ini menguat terbatas ya, 0,4%. Nah, ini padahal udah sempat menembus 6.250-nya atau sempat menyentuh harga 6.275, tapi sayangnya nggak bertahan sampai dengan penutupan nih. Nah, ini tapi masih boleh diperhatikan ya untuk ASI kalau misalkan di perdagangan besok ya di hari Selasa dia masih bergerak hijau dan bisa menembus 6.300 ya nih. Mudah-mudahan sih targetnya 6.325-nya bisa tercapai. Nah, tapi kalau misalkan dia bisa closing di 6.325 atau di atasnya ini akan sangat bagus untuk ASI. Mudah-mudahan juga bisa lanjut ke next targetnya di 6.550. Selanjutnya ada RMKE. RMKE hari ini juga sempat naik lagi ke harga 800 tapi akhirnya ditutup di 780. Masih boleh hold buat teman-teman yang masih pegang ya, yang belum keluar. Ya, targetnya masih sama di 830 dulu ya untuk RMKE. Lanjut ke saham berikutnya yaitu MTEL. Nah, MTEL setelah naik cukup tinggi tempo hari di tanggal 17 Maret ya, lalu dia koreksi dan juga sudah sempat menyentuh area support 680-nya. Nah, ini sudah ada mulai kekuatan lagi mulai dari tanggal 12 April kemarin dan hari ini ditutup doji ya di 695. Jadi masih boleh pantau selama dia masih berada di atas 680 kalau misalkan teman-teman udah masuk di misalkan di tanggal 12 atau tanggal 13 kemarin. Untuk target sendiri, untuk target MTEL sendiri untuk saat ini di 705 dulu ya untuk resistannya. Kalau misalkan dia bisa tembus, mudah-mudahan sih bisa closing juga di atas harga 710-nya. Nah, untuk targetnya boleh saat ini pakai yang paling jauh di 745 dulu ya. Kalau misalkan teman-teman udah masuk ya. Kalau misalkan mau TP yang agak jauh boleh di 745-an. Lanjut ke MMLP lagi. Dia hari ini menguat terbatas 0,4%. Nah, ini kita lihat apakah di perdagangan besok dia berhasil closing di atas 480 atau enggak. Kalau dia berhasil closing di atas 480 ya, ini masih boleh hold. Kalau yang belum punya juga boleh masuk. Untuk targetnya sendiri boleh pakai target sekitar di harga 500-an dulu ya. Nah, kalau bisa closing di atasnya akan sangat bagus untuk MMLP. Selanjutnya ada Demas. Nah, Demas hari ini menguat 1,2% ya. Ini masih boleh dipantau. Untuk top boxnya belum disentuh juga ya di 172. Kalau dia berhasil breakout boleh targetnya di 174 atau misalkan dia closing di atas 174 ini boleh hold dulu. Mudah-mudahan target di 180-nya bisa tercapai ya oleh Demas. Ini boleh diperhatikan untuk pergerakannya. Dia masih sideways ya untuk saat ini. Jadi dipantau aja. Selanjutnya ada Deal. Deal kali ini doji ya di 163 tapi menguat 1,2%. Untuk top boxnya ada di 165 ya. Ini boleh kalau misalkan dia berhasil breakout ya. Kalau dia breakout 165 boleh pakai target di 169-nya. Atau bahkan kalau mau pakai target di 175 pun boleh. Mudah-mudahan bisa kuat untuk naik ya untuk saham Deal ini. Lanjut ke Meta. Meta hari ini masih mencoba ya menembus 122 tapi belum berhasil lagi ya. Tapi ini dipantau aja kalau misalkan lanjut di perdagangan
besok ya di hari Selasa. Kalau berhasil tembus 122, targetnya adalah di 128 dan 133 untuk Meta. Selanjutnya ada MBSS. MBSS ini breakout 1240. Ini bagus, closing juga di 1270. Kalau misalkan lanjut, next target adalah 1330 top boxnya. Kalau ditembus, masih ada target-target berikutnya yaitu di 1425 dan 1510 untuk MBSS. Lanjut ke ENRG. ENRG closing di harga 240 ya. Tadi misalkan closingnya di 242 nih ya, bagus ya. Tapi sayangnya di 240, tapi nggak apa-apa, satu tick aja. Nah ini kalau misalkan dia lanjut di peregangan besok juga harapannya bisa breakout 248, targetnya di 260 dulu ya untuk ENRG. Lanjut ke Tugu. Tugu masih lanjut lagi hari ini 8,8% ya, closing di 2450. Next target adalah 2590 dan 2690. Mudah-mudahan tercapai untuk Tugu. Lanjut ke uang. Nah, ini jarang-jarang kita pantau saham ini. Hari ini doji ya. Volumenya juga besar banget ya dibanding hari biasanya. Hari ini doji di harga 550. Nah, ini kalau berhasil breakout ya, boleh diperhatikan untuk uang. Untuk stop lossnya ada di 458 dan juga 432 ya. Ini kalau misalkan dia berhasil breakout dari 600, targetnya adalah sekitar di harga 870-an ya untuk uang. Jadi dipantau aja, mana tahu dia berhasil menguat lagi di perdagangan besok. Selanjutnya ada IMPC. IMPC masih bertahan ya di atas top box. Ini masih koreksi terbatas hari ini 1,1%. Targetnya belum kena ya di 3.820. Kalau bisa closing di atasnya akan sangat bagus. Masih ada target-target berikutnya yaitu di 3.900, 3.950 dan 4.040. Lanjut ke BAT. BAT hari ini sempat menembus 765-nya tapi nggak berhasil bertahan, closing di harga 760 lagi ya atau doji. Tapi masih boleh hold yang sudah punya. Untuk stop loss jangan lupa ya, misalkan dia closing di bawah 745 boleh keluar dulu. Atau kalau mau di shadownya di bawah juga boleh, di bawah 735. Nah ini kalau misalkan lanjut dan bisa menguat di atas 765-nya, targetnya adalah di 815, tapi harus lewatin dulu top box atau resisten di 790. Selanjutnya ada PRDA. PRDA ini masih mencoba menembus 5.875 ya, tapi belum berhasil closing di atasnya, masih boleh pantau. Targetnya yaitu di 6.150 dan 6.275. Lanjut ke OMED. OMED ini hijau lagi di atas support 196, closing di harga 200. Mudah-mudahan bisa lanjut ya. Kalau lanjut target terdekatnya di top box 208. Tapi kalau misalkan berhasil ditembus, boleh pakai target 214 ataupun 218 untuk OMED. Selanjutnya Bull. Bull masih doji di 119 ya, menguat terbatas 0,8%. Ini pun targetnya masih sama ya di 141 dulu kalau misalkan dia kembali menghijau. Lanjut ke TCPI. TCPI ini juga menguat 2,7% ya. Ini mendekati target, mudah-mudahan bisa kena targetnya di 8.075 ya, yang sudah masuk masih boleh hold untuk saat ini ya untuk TCPI. Selanjutnya IPCC. Nah untuk IPCC ini masih lanjut menguat ya. Jangan lupa untuk targetnya adalah di harga 660 ya. Kalau misalkan ini berhasil ditembus dan bertahan di atasnya, ini boleh hold dulu. Apalagi kalau dia bisa tembus juga 665-nya. Selanjutnya ada BBNI. Nah, untuk BBNI hari ini juga menguat 0,5% ya. Untuk top box atau resisten berikutnya ada di 9.500 ya. Kalau misalkan berhasil tembus, targetnya masih sama di 9.625. Kalau tembus lagi, mudah-mudahan bisa ke 9.800 atau bahkan ke 9.900.
Lanjut ke saham berikutnya ada BBYB. Nah, BBYB ini juga terpantau menguat hari ini 2,6% untuk top box di 610 ya, support di 560. Ini kalau berhasil breakout dari 610 boleh dipantau, targetnya di 675, tapi dia juga harus lewatin resisten sebelumnya yaitu di 660-nya. Lanjut ada Agro. Agro ini sudah sempat menyentuh resisten ya di 418. Hari ini juga breakout dari top box 398 ya. Ini targetnya masih sama, masih di 426. Mudah-mudahan besok bisa ditembus untuk Agro ya. Ini masih boleh hold buat teman-teman yang sudah masuk hari ini. Selanjutnya PNBS. Untuk PNBS ini resisten masih ada di 62, targetnya sendiri untuk saat ini di 64 ya kalau dia bergerak menghijau lagi. Nah, dan masih ada resisten juga nih di resisten harga di hari Jumat kemarin di 61. Kita lihat aja apakah dia berhasil tembus 61 62-nya. Targetnya di 64 dulu ya untuk PNBS. Lanjut ke BBKP. BBKP hari ini closing di 105 sama dengan closing di hari sebelumnya ya. Untuk top box di 109. Targetnya di 117, harus lewatin juga resisten di 113-nya dulu untuk BBKP. Lanjut ke BBCA. BBCA akhirnya bisa closing ya di atas target 9.000-nya ya. Next target adalah di 9.300. Mudah-mudahan tercapai oleh BBCA. Ini masih boleh hold buat yang sudah punya barangnya. Selanjutnya ada Trim. Trim hari ini kena target ya di 202. Nah, ini kalau lanjut next targetnya adalah di 252, tapi dia harus lewatin dulu nih resisten di harga 238. Yang masih hold ya, jangan lupa naikkan trailing stopnya. Kalau misalkan yang sudah TP ya tunggu dulu kalau mau masuk lagi. Kalau misalkan dia tes dulu 212, kalau misalkan dia langsung juga boleh. Kalau kuat ya, mudah-mudahan bisa ke 238 atau 252. Selanjutnya ada IS. IS hari ini closing di 118 ya. Dia berhasil break 117-nya dan juga sudah sempat tembus resisten 119 dan menyentuh harga 126 ya hari ini ya. Hampir kena target di 127. Apakah lanjut? Ini masih boleh dipantau besok kalau dia masih bergerak lanjut lagi. Dan masih ada target yaitu di next resisten di harga sebentar ya di 131 ya. Ini boleh diperhatikan untuk IS kalau misalkan dia lanjut bergerak hijau lagi. Selanjutnya ada HIL. HIL hari ini koreksi ya. Bukan koreksi, sorry. Candle merah. Dia opennya gap up. Nah, ini untuk top boxnya ada di 1405. Kalau berhasil menembusnya, next targetnya itu adalah di 1455 dulu. Tapi kalau misalkan dia bisa closing di atas ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan sih bisa menuju ke target 1615 ya untuk HIL. Lanjut ke Pegas. Pegas hari ini sudah sempat breakout 1425-nya ya, tapi sayangnya closing di harga 1405, nggak apa-apa. Ini untuk target sementara di 1440, kalau misalkan bisa tembus dan bertahan dan kuat di atas 1440, next targetnya adalah di 1545 ya untuk Pegas. Next, Raja. Raja hari ini doji di 950 sebelumnya candle merah. Ini boleh dipantau kalau misalkan besok dia menghijau ya. Apalagi bisa tembus 970-nya nih. Nah, ini masih untuk target 970 bisa kalau misalkan bisa closing di atasnya akan sangat bagus. Masih ada resisten di 985, 1010 dan masih ada next targetnya di 1025 dan 1055. Lanjut ke BRPT. BRPT hari ini menguat lagi 1,2% ya. Untuk targetnya sendiri 820-nya belum kena ya. Mudah-mudahan besok bisa ditembus ya, dan juga 840-nya juga mudah-mudahan bisa ditembus. Next targetnya masih di 870 dulu untuk BRPT. Dan saham yang terakhir adalah Tower. Tower hari ini koreksi 0,5% ya. Ini masih oke koreksinya. Targetnya masih sama di 1035, belum kena. Mudah-mudahan tercapai untuk Tower ya. Masih boleh hold buat yang masih pegang barangnya. Oke, mungkin sampai di Tower dulu ya untuk video part pertama. Nanti kita akan lanjut lagi di video part kedua. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.